Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi JavaScript. Nah, yang akan kita bahas adalah di sini ada beberapa ya yang nanti akan kita bahas, yaitu console log, kalkulasi, menggabungkan string, kemudian variabel, konstan, template literal, kemudian statement if, operator boolean dan perbandingan, dan kemudian statement switch. Nah, JavaScript itu apa? Ya, JavaScript adalah bahasa script yang ditempelkan pada source HTML. Nah, jadi dengan JavaScript ini kemampuan HTML itu menjadi lebih luas ya. Misalnya contohnya dengan menggunakan JavaScript ya dimungkinkan untuk memvalidasi masukan-masukan data ya pada formulir. Nah, contohnya misalnya pada saat kita entry data, kemudian kita tekan tombol simpan ya, memungkinkan di situ ada validasi ya, misalnya contohnya muncul kotak dialog konfirmasi, misalnya apakah data sudah benar, atau misalnya apakah data ingin disimpan, contohnya seperti itu. Nah, untuk memulai JavaScript ya, diawali dengan tag script, kemudian diakhiri dengan garis miring script. Nah, ini contoh penulisan kode JavaScript ya yang disisipkan di HTML. Nah, alert ini fungsinya untuk menampilkan kotak pesan, kemudian dokumen write ini untuk menampilkan kata-kata di area browser. Oke, kita coba. Oke, kalau sudah kita simpan terlebih dahulu ya. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, hasilnya muncul kotak pesan, kemudian kalau kita oke, dia lanjut menampilkan kata-kata belajar JavaScript. Oke, kemudian penggunaan fungsi console log. Nah, ini biasanya digunakan untuk debugging. Jadi, pada saat kita ngetik kode JavaScript ya, kalau misalnya masih ada error, nanti akan ditampilkan di console log ini. Nah, untuk menampilkan data di console log, contohnya seperti ini ya. Oke, tampilnya di console log ya. Kita klik kanan, pilih inspect, kemudian pilih tab console. Nah, tampilnya di sini. Nah, kalau misalnya ada error ya kita bisa ngecek di console log tersebut ya. Misalnya contoh dokumen ini T-nya saya hapus ya. Ini kan berarti salah ya. Oke, kita coba. Nah, ini kan kata-kata belajar JavaScript tidak tampil. Nah, kita bisa cek di sini berarti ada yang masih salah ya penulisan kode JavaScript-nya. Kita coba cek di console log. Nah, ini ada pesan ya di sini masih ada salah ya. Nah, ini dia menunjukkan posisi salahnya ada di mana. Kalau dia nggak ada salah, kita bisa lihat di sini ya, di console log. Di sini nggak menunjukkan di sini, ada
kesalahan. Oke, ini tadi bagaimana menampilkan konsol log ya. Klik kanan di browsernya, kemudian pilih inspect, kemudian pilih tab konsol. Nah, di konsol pun kita bisa menulis kode JavaScript. Contohnya seperti ini ya. Nah, untuk menulis kode berikutnya di baris berikutnya, kita tekan tombol Shift dan tekan Enter. Nah, kalau sudah kita langsung Enter, nanti hasilnya seperti ini ya, nampil seperti ini, kemudian kita OK. Nah, tampil kata-kata latihan JavaScript yang sudah kita ketik di konsol log. Oke, kemudian ada operator aritmatika. Nah, ini seperti halnya di bahasa pemrograman lainnya ya. Operator aritmatika juga ada di JavaScript. Nah, untuk penulisan penjumlahan, ya pengurangan, perkalian, pembagian itu sama saja dengan bahasa pemrograman lain ya. Nah, untuk modulus mungkin ada beda ya. Kalau di JavaScript kita menulisnya menggunakan simbol persen ya. Mungkin kalau di bahasa pemrograman lain ada yang penulisannya mod ya, singkatan dari modulus. Kemudian ada increment, ada decrement. Nah, ini contoh penggunaan operator aritmatika. Nah, di sini ada yang namanya variabel ya. Di sini kita menggunakan dua variabel ya, variabel bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, bilangan 1 diisi nilai 40, kemudian bilangan 2 diisi nilai 50. Kemudian menjumlahkan bilangan 1 dan bilangan 2 yang hasil penjumlahannya itu ditampung di variabel penjumlahan. Kemudian nanti hasilnya ditampilkan di browser ya melalui ID ya, atribut ID yang ada di div. Oke, kita coba ya. Kita simpen dulu. Kemudian kita jalankan. Harusnya di browser itu tampil 90 ya. Nah, ini ya.
Oke, jadi di sini kita menggunakan variabel ya, variabel bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, untuk penjelasan variabel nanti kita bahas ya di materi berikutnya, ada ya penjelasan tentang variabel. Nah, kemudian memanipulasi string ya. Jadi di bahasa pemrograman JavaScript juga ada untuk memanipulasi string ya, atau teks ya, atau karakter atau kata-kata ya. Nah, ada yang namanya fungsi length, yaitu untuk menghitung jumlah karakter pada string. Contohnya seperti ini ya. Jadi kata-kata atau kalimat ya, kita bisa hitung berapa karakter di kalimat tersebut. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini bisa kita coba ya. Oke, kita simpan. Oke, kemudian oh ya, ini ada yang kurang ya. Oke, kita jalankan di browser ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oh ya, masih ada yang kurang, ini length. Itu ya. Oke, harusnya hasilnya 18 ya, seperti ini contohnya. 18 karakter. Nah, ini. Oke, jadi spasi pun dihitung ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi spasi ikut dihitung.